Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang terdiri dari Febi Agustina dan Nur Rahmat Syarifuddin akan menjelaskan mengenai Indonesia zaman Nadia, yaitu pada periode tanam paksa dan politik etis. Tanam paksa. Yang pertama, latar belakang terjadinya tanam paksa di Indonesia. Pelaksanaan tanam paksa lebih disebabkan oleh menurunnya keuangan pemerintah Belanda akibat Perang Jawa dan gagalnya merebut Belgia. Sistem tanam paksa tidak hanya dilakukan oleh Van der Bosch, tetapi juga oleh Van der Capellen yang tidak berhasil meningkatkan pendapatan pemerintah Belanda, dan oleh Dubus yang belum sempat menjalankan rencananya, akan tetapi sudah harus kembali ke Belanda. 2. Proses tanam paksa di Indonesia. Ketentuan-ketentuan pokok tanam paksa yang tertera dalam Statblad nomor 22 tahun 1834 beberapa tahun setelah tanam paksa mulai dijalankan di Pulau Jawa berbunyi sebagai berikut. Pertama, persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah milik mereka untuk penanaman tanaman dagang yang dapat dijual di pasar Eropa. Kedua, bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 1/5 tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Yang ketiga, pekerjaan yang dilakukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Yang keempat, bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Kelima, tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika nilai hasil tanaman dagang yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat. Selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat. Keenam, panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah, sedikit-sedikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemakaian tanah masyarakat didasarkan atas kerelaan untuk penanaman tanaman dagang tanpa paksaan atau ketakutan. Akan tetapi kenyataan dalam pelaksanaannya didasarkan atas paksaan. Pemerintah kolonial Belanda telah menyalahgunakan kekuasaan tradisional dari bupati dan kepala desa untuk memaksakan rakyat menyerahkan sebagian tanahnya untuk tujuan tanam paksa. 3. Dampak tanam paksa bagi masyarakat bangsa Indonesia. Dampak negatif tanam paksa. Pertama, waktu yang dibutuhkan dalam penggarapan budidaya tanaman ekspor seringkali mengganggu kegiatan penanaman padi. Yang kedua, penggarapan tanaman ekspor seperti tebu membutuhkan air dengan jumlah yang sangat besar sehingga memberatkan petani. Yang ketiga, budidaya tebu dan nila menggunakan sebagian besar tanah sawah petani yang baik dan bernilai paling tinggi. Selanjutnya, pelaksanaan sistem tanam paksa melipat gandakan kebutuhan terhadap hewan ternak petani, tidak hanya untuk pekerjaan di ladang tetapi juga sebagai alat angkut hasil tanaman ekspor menuju pabrik atau pelabuhan. Dan yang terakhir adalah timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana. Dampak positif tanam paksa. Dampak positif dari pelaksanaan sistem tanam paksa. Yang pertama, rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Kedua, meningkatkan jumlah uang yang beredar di pedesaan. 3. Munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan non-pertanian. Yang keempat adalah penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa. Politik etis, yaitu politik balas budi. Yang pertama, latar belakang terjadinya politik etis. Latar belakang dari terjadinya politik etis yaitu adanya kemerosotan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia akibat tanam paksa oleh pemerintah kolonialisme Belanda.
Sehingga pemerintah kolonialisme Belanda berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, perairan, dan pemindahan penduduk yang merupakan aspek dasar dalam penerapan politik etis. Salah satu tujuan dasar politik etis adalah untuk memajukan pendidikan kepada rakyat jajahan. Belanda pada waktu itu menginginkan supaya tidak menjalankan sistem pemerintahan yang hanya memperhatikan kepentingan penjajah saja. Karena hal ini jelas merugikan penduduk pribumi yang berbeda dengan orang Amerika mendidik orang Filipina sepenuhnya agar mendapatkan kemerdekaan dengan segera. 2. Pelaksanaan politik etis. Berikut adalah orang-orang yang berusaha membantu dalam meningkatkan kemakmuran Hindia Belanda. Pertama, K.F. Hull, seorang yang membantu secara langsung dalam bidang pertanian kepada orang Sunda dan berusaha untuk memperbaiki keadaan dalam negeri serta penduduk Hindia Belanda. Kedua, Snoek Hurgronje, merupakan penasehat yang berhubungan dengan soal-soal pribumi. Beliau merupakan orang yang telah menguasai pengetahuan mengenai kehidupan dan adat kebiasaan penduduk Jawa pada tahun 1890. Beliau juga memberikan konsep tentang pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk. Untuk pendidikan yang pada awalnya hanya untuk kaum priai, namun karena adanya kebutuhan birokrasi yang semakin meningkat, maka banyak anak priai rendah dan bahkan orang biasa dapat masuk pendidikan barat di Hindia Belanda atau di Indonesia. Yang ketiga adalah Van Westerhout yang meletakkan dasar-dasar pengorganisasian bank kredit untuk simpan pinjam dan pertanian yang mengadakan perlindungan terhadap hutang-hutang. Pemerintah Belanda memegang peranan penting dalam pendidikan. Perubahan pendidikan tidak akan terjadi tanpa adanya persetujuan Gubernur Jenderal atau Dewan Pendidikan yang bertindak atas nama pemerintah kolonial Belanda. Pendidikan pada masa kolonial Belanda tidak didasari oleh adanya struktur organisasi yang teratur. Hal ini disebabkan karena pendirian lembaga pendidikan hanya sebagai wujud usaha pemerintah Belanda untuk memudahkan dalam pelaksanaan politiknya. 3. Pengaruh politik etis terhadap kebangkitan nasional. Kondisi kaum pribumi pada masa kolonial Belanda antara lain keterpurukan dalam berbagai bidang, status yang begitu rendah jika dibandingkan dengan golongan Eropa, dan diskriminasi antara pribumi dan Belanda. Keadaan tersebut membuat para elit pribumi memiliki gagasan untuk mengajak rakyat pribumi untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan yang digagas atas keinginan untuk maju dan memperluas pendidikan. Gagasan tersebut diawali dengan pembentukan organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij yang kemudian diikuti oleh organisasi pergerakan nasional lainnya. Setelah membentuk organisasi pergerakan nasional, mereka menyusun rencana untuk menaikkan derajat kaum pribumi agar tidak tertindas oleh keserakahan pemerintah kolonial Belanda. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.